Saat ini mungkin kamu lagi mengalami masa yang sulit. Mungkin dalam bisnismu yang waktu-waktu yang lalu, bisnismu mendapatkan keuntungan yang lebih atau mendapatkan keuntungan yang tetap. Tapi saat ini mungkin bisnismu lagi menurun. Tidak seperti yang kamu dapatkan di waktu-waktu yang lalu. Atau dalam pekerjaanmu, mungkin pekerjaanmu yang lalu kamu mendapatkan profit yang bagus, atau kamu mendapatkan keuntungan yang bagus, atau kamu mendapatkan bonus-bonus yang bagus dalam hidupmu. Tapi kemudian sekarang itu mulai menurun, dan saya mau beritahu kamu jangan kecewa. Dalam pelayanan mungkin waktu yang lalu kamu mengalami sebuah terobosan dalam pelayanan yang membuatmu bersemangat, punya spirit yang baru, tapi saat ini sepertinya agak menurun. Nah, saya mau beritahu satu tips hari ini kepada kita semua. Dalam pelayanan, dalam bisnis, dalam pekerjaan, jangan menyerah. Jangan takut, karena saya mau beritahu satu kisah menarik di mana di situasi yang sulit, di situasi yang kemungkinan tidak akan mendapatkan keuntungan atau tidak mendapatkan profit atau tidak mendapatkan hal yang besar yang akan membuat dia diberkati, tapi tetap dia mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Nah, hari ini saya berikan tips ini bagimu supaya kamu bisa bangkit lagi dari mungkin bisnismu yang terpuruk, pekerjaanmu yang terpuruk, atau dalam pelayananmu yang hari ini juga terpuruk. Saya beritahu tips ini kepada kita semua, bangkit lagi dalam bisnismu, bangkit lagi dalam pekerjaanmu, bangkit lagi dalam pelayananmu. Alkitab berkata ketika Ishak mengalami sebuah persoalan di tanah di mana dia beribadah kepada Tuhan, di tanah Kanaan, maka Tuhan datang menampakkan diri kepada dia. Dalam situasi kelaparan di tempat itu, situasi kekeringan di tempat itu. Tapi firman Tuhan itu selalu datang di waktu kita mengalami sebuah persoalan dalam hidup. Mungkin kita sudah tidak sanggup lagi menghadapi, atau bagaimana cara menangani supaya bisnis akan naik, bagaimana cara menghadapi supaya pekerjaan itu bisa menjadi pekerjaan yang terbaik, bisa bekerja dengan baik, bisa mendapatkan keuntungan yang baik dalam pekerjaan itu, atau bisa mendapatkan bonus yang terbaik, dan dalam pelayanan supaya jemaat semakin hari semakin bertambah, atau dalam pelayanan itu ada banyak hal yang harus dikerjakan, dan kemudian bisa menaikkan dari sisi kualitas bisa dinaikkan dan semuanya. Mungkin hari ini kamu lagi mengalami yang terburuk dalam kehidupanmu. Tapi Ishak mengajarkan kita hari ini bahwa perjumpaan dengan Tuhan itu sangat penting dalam kehidupan kita. Nah, di waktu situasi-situasi yang sulit, Tuhan biasanya akan datang untuk memberikan pengharapan bagi kita semua. Alkitab berkata, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Tapi Tuhan menampakkan diri. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, jangan pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Jadi dalam situasi yang sulit, percayalah kalau kamu adalah anak Tuhan yang percaya dan selalu datang menyembah kepada Tuhan, selalu melakukan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan, semua baik dalam pekerjaanmu, dalam bisnismu, dalam pelayananmu. Kamu sudah lakukan yang terbaik, tapi tiba-tiba muncul sebuah masalah yang besar. Terjadi persoalan dalam pekerjaan, persoalan dalam bisnis, dan mungkin bisnis menurun, dalam pekerjaan juga apa yang ingin dicapai juga mungkin sulit untuk dicapai. Jangan pergi kemana-mana, jangan tinggalkan tempat itu, jangan cari tempat untuk bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Jangan cari dunia, karena dunia tidak bisa beri jawaban kepadamu. Carilah Tuhan dalam kehidupanmu. Nah, dalam situasi dan kondisi seperti itu, bagi orang yang dekat dengan Tuhan, yang sering menyembah Tuhan, maka Alkitab akan menjamin begini, Tuhan akan menampakkan diri kepadamu. Alkitab catat, Tuhan menampakkan diri kepada Ishak.
dan menyampaikan tetap tinggallah di tempat itu. Nah, apa yang terjadi bagi orang yang Tuhan menampakkan diri kepadanya ketika situasi yang sulit sekalipun, yang mungkin tidak bisa untuk menabur, tidak bisa untuk lakukan apapun. Tapi saya mau ajarkan hari ini, saya mau beritahu hari ini, di situasi yang sulit seperti itu, mari kita belajar untuk dekat kepada Tuhan, mari kita belajar untuk mengutamakan Tuhan, mari kita belajar untuk menabur di situasi dan kondisi yang sulit tersebut. Maka kita akan melihat hal yang besar yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Di situasi kelaparan itu, Alkitab mencatat Kejadian pasal 26 ayat yang ke-12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat, sebab diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Jadi Alkitab mencatat, kadang Tuhan izinkan kepada kita untuk bisnis kita menurun, usaha kita agak menurun. Kadang Tuhan mengizinkan kita agar pekerjaan kita, karena kita sudah naik di posisi puncak, tiba-tiba diturunkan. Kadang kita mengalami, kita punya pekerjaan yang mendapatkan hasil yang di atas, tapi tiba-tiba menurun. Kita mendapatkan bonus yang besar, tapi sekarang bonusnya tinggal kecil atau bahkan tidak ada. Dan dalam pelayanan mungkin, dalam apa yang kita kerjakan dalam pelayanan itu, mungkin pelayanan semakin hari semakin bertumbuh, berkembang, tapi saat ini menurun dan menurun dan menurun. Saya mau beritahu, jangan pergi tinggalkan tempat penyembahanmu. Tetap ada bersama dengan Tuhan. Di waktu-waktu demikian, Tuhan akan menampakkan diri kepadamu. Dan waktu Tuhan menampakkan diri, maka engkau menaburlah di tempat yang bagimu itulah tempat yang sulit sekali untuk bisa menabur. Atau dalam kondisi ekonomimu, kondisi keuanganmu sulit untuk menabur, tapi Alkitab mengajarkan kita hari ini, di situasi yang sulit belajarlah untuk menabur. Alkitab catat, maka engkau tidak akan berkekurangan, tapi engkau semakin hari semakin diberkati, semakin hari semakin kaya, semakin hari bahkan akan ditambahkan lebih lagi daripadamu. Bukankah menabur di tengah-tengah kesulitan itu akan membawa berkat bagi hidup kita semua? Pelajaran ini membawa kita untuk semakin dekat dengan Tuhan dan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Engkau akan melihat mujizat besar akan terjadi atas hidupmu. Tuhan kiranya memberkati. Salam.